Nah itu dia sentimen-sentimen market untuk hari ini. Malam chaos ini. Tak mau sendiri. Lagu apa sih itu? Parah belum dengar. Wah kecewa sih. Parah, Berarti harus nyanyinya bener. satu lagu. Buset. Oke, nah. Guys, ini kan tadi udah lihat sentimen. Yes. Udah sentimen berarti kita ke market review. Kali ini kita udah bersama dengan Momo Geisha. Yeay, jika cinta dia. Gitu ya. Harus gitu. Mbak pretend aja pasti orang percaya deh. Gitu ya. Nah. Enggak kalau mama kurus sekarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu ya. We can make it light. Tolong Iya. diedit. Nyanyi Nah. dong dikit. Iya Biar orang openingnya percaya. sama closingannya nyanyi. Sekarang banget Iya, penutupan benar. aja lah. Opening closing dua-duanya. Oh, Cus. ini kayak lebih susah ya daripada nerangin. Biar pada semangat Mbak Momo. Iya. Lagunya yang mana? Bebas. 3, 2, 1. Itu aja satu bait aja ya. Iya. Jika cinta dia. Dah. Itu doang sih. Bahkan itu nggak bernada ya. Itu satu di do semua. Ya beranilah di awal untuk itu Ya nggak kan apa-apa ya. sebaik-baik dulu. Iya, benar. Apa, nanti di akhir full Iya. ya. Lebih full. Iya dong. Iya. Ya udah, karena ini udah jam boleh lah, 16.06 juga. Kita tutup dulu marketnya hari ini. Di level berapa tuh guys? 7181 ya, benar nggak? Iya betul sekali. 7181. 1000 poin. 7181. 7181,82. Naik 11 poin atau 0,15%. Iya. Hari ini Naik tipis sepertinya ya. market cukup Baik, cukup bersahabat. Cukup cukup gembira ya Cukup gembira. iya. menyambut Presiden Donald Trump yang sudah dilantik kembali. Iya, betul banget. Karena banyak kebijakan-kebijakan Donald Trump tuh yang bisa bertampaknya enggak. Tadi kan tarif langsung perang gitu ternyata. Tarif perang dagang gitu ternyata enggak. Mesti diulur sama Donald Trump. Jadi enggak Iya. langsung secepat itu. Terus udah gitu Donald Trump juga kemungkinan khususnya minyak dia produksinya akan digenjot untuk bisa diekspor ke seluruh negara. Karena mereka tuh lagi darurat minyak. Kayak gitu. Terus kemudian apalagi Trump tuh yang sangat pro banget ya tentang apa ya, pro untuk masyarakatnya gitu, membuat Amerika great again. Jadi dia akan fokus untuk meningkatkan ekonomi Amerika sama masyarakatnya gitu, dan bisa walaupun meningkat tapi inflasi tetap terkendali kayak gitu. Pasti nanti akan dampaknya bisa ke sektor retail, sektor otomotif, properti gitu kan. Karena kalau pendapatan kita meningkat dan suku bunganya nanti bisa direndahkan, itu ekonomi akan jalan gitu. Dan itu imbasnya ya ke IHSG, euforianya ada sih. Karena dari hari apa tuh udah naik terus ya. Iya, Tapi sebenarnya minggu ini harusnya rawan profit taking gitu. Karena udah naiknya lumayan ya. Dan kalau dari sisi teknikalnya juga udah di upper Bollinger Band ya. Gitu. Jadi dia masih belum bisa tembus lagi, mungkin akan rawan koreksi beberapa hari ke depan seperti itu. Iya. Kemarin kita sempat proyeksi akan sideways ya untuk hari ini, ternyata masih bisa naik sedikit lagi. Dan rupiah menguat ya, karena kan emang sudah diprediksi begitu menjelang dilantik itu US akan turun, karena sebenarnya Trump juga nggak mau US tuh terlalu berperkasa gitu. Karena kalau misalnya US terlalu tinggi, negara-negara lain akan kesulitan. Karena kan sekarang negara-negara masih banyak yang pakai dolar ya, apalagi beli minyak gitu masih pakai dolar kayak gitu. Kalau dari dalam negeri Sentimennya ada apalagi ya? indikasi nggak Mbak? Ada sentimen nggak yang mempengaruhi pergerakan saham hari ini? Kalau hari ini sih beberapa hari terakhir sih mostly masih dari global sih. Kalau dari dalam belum terlalu ada sentimennya. Karena kalau kita lihat lagi hari ini tuh yang menguat ada finance, sudah pasti yang big banks ya. Big banks ya menguat, terus kemudian ada kesehatan, infrastruktur sama yang retail non siklikal gitu. Dan itu sudah diprediksi kalau misalnya Trump menang itu biasanya efek-efek sektor yang terdampak itu salah satunya ada finance sama media atau otomotif sama infrastruktur gitu. Karena Trump tuh sangat apa ya, pebisnis banget gitu loh. Jadi dia pengen semua ekonomi itu jalan di negara dia.
Tapi dengan kondisi saat ini di dalam negeri di Indonesia bahwa akhir pekan datang akan ada long weekend, bukankah itu berpengaruh Mbak ke saham pasar modal kita atau taking profit kayak gimana? Gitu maksudnya ya. Kalau untuk long weekend, sebenarnya kalau kita lebih berpengaruhnya lebih ke ada sentimen-sentimen yang bisa kayak contohnya hasil data dari kita jelek gitu, hasil data global memburuk kayak gitu, itu pasti sentimen ke kita. Tapi kalau untuk libur panjang sepertinya enggak sih ya, enggak terlalu gitu. Kecuali itu emang benar-benar urgent liburnya karena apa gitu. I see. Nah, justru malah kalau kita kan udah mau deket puasa ya atau lebaran ya. Nah, sektor retail nih bakal naik gitu. Oh gitu ya. Bisa kita cicil. Itu yang mau aku tanyain, kalau misalkan Ramadan, Lebaran itu kan panjang sebulan, itu bakalan ngaruh banget nggak? Itu biasanya ngaruhnya tuh malah yang sebulan sebelumnya. Jadi orang tuh pasar tuh biasanya lebih euforianya tuh lebih duluan daripada kejadiannya gitu. Misalnya kejadiannya sebulan lagi, pasar tuh udah dari sekarang tuh udah mulai meramaikan gitu. Oke. Tapi wise nggak nih kalau misalkan tiba-tiba dapat THR terus kita misalkan lagi hijau banget nih kita ambil. lagi semuanya nih tiba-tiba semuanya, siapa tahu kan ini. Kalau misalnya dibilang kalau sesuai teori sih ya nggak wise ya, kan harus. Wise, Tapi kalau saya di situ punya keyakinan, nih kayaknya saya mau all in semua, tapi ya saya lihat pergerakannya mungkin seminggu ke depan nih pasti naik nih. Ya itu balik lagi ke kitanya. Tapi once itu ternyata harganya nggak tercapai ya harus siap-siap cut loss gitu contohnya. Oke. Gitu. Persiapan investasi bulan Ramadan nih apa Mbak? Itu kayak betul. Iya. Sebulan lagi lah. Kayak contohnya sektor retail ya yang udah pasti. Lebih sebulan cuy. Iya dong. Kan awal Maret baru. Tanggal 1 kan? Tanggal berapa emang? Iya awal Maret. Februari bukan sih? Enggak. April Maret. Kita baru lebaran. Iya April. Enggak, kita tanggal lebaran 1. tanggal 30. Masa? Maret. Coba kita lihat kalender. Kita lebaran tanggal 30. Lebaran itu Nih. tanggal Lebaran 28 Maret. 28 bahkan. Berarti mulai puasanya 28, 9, 30, 31 Februari. Iya. Oh iya Februari ya? Iya tuh bulan Februari depan ternyata. Bulan Mbak, tunggu sebentar. 28 tuh dapat dari mana? Karena ini 30. 31. 28, 30, 31. Tanggal 1. Oh salah deng. Hari kedua Lebaran. 31 deng, 31. Gak usah diprediksi sekarang, orang hilalnya juga belum kelihatan. Ya, pokoknya estimasinya segitu ya. Ya pokoknya kira-kira antara segituan tanggalnya. Cuman kan persiapannya kan dari sebelum betul. Siapa tahu. Karena kan pengen cuan banyak. Iya, jadi bisa buat mudik. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya kan. Kantol mahal. Iya. Bener siapa tahu kan. Jadi harus persiapannya dari sekarang, investasi dari sekarang. Tuh tips and triknya apa tuh Mbak? Jadi kalau misalnya contohnya misalnya yang mau menghadapi puasa gitu ya, udah pasti kan saham-saham yang terkait dengan kayak misalnya contohnya Cepin, yang ayam unggas gitu ya. Terus mungkin kalau yang retail bisa kayak Matahari Department Store, kan menengah bawah pasti belanjanya ke situ. Atau yang kalau menengah ke atas ke yang MAPA yang grup MAP kayak gitu. Atau yang ke bawah juga ada Ramayana, Rals seperti itu. Sama mungkin transportasi mungkin ya. Oh, transportasi. Karena kan pada mudik kali ya. Energi gitu. Garuda juga gak sih? Energi biasanya itu karena ada harga komoditasnya, jadi itu lebih tergantung ke harga komoditas. Kalau harga komoditas turun dia turun, harga komoditas naik dia naik kayak gitu. Jadi tidak tergantung ke musim Lebaran atau Ramadan itu. Oke. Gitu. Jadi tapi rekomend nggak untuk saat ini udah masuk ya, walaupun kalau kita nanya ke Mbak Sheryl ya, kayak nggak ada waktu yang benar-benar tepat daripada sekarang atau 5 hari yang lalu gitu, alias as soon as possible gitu. Tapi cukup berisiko kah ketika kita misalnya mulai chip in-nya di hari ini gitu atau di besok gitu? Ini khusus untuk yang sektor? Apa tuh misalnya? Apapun. Sektor apa? Untuk masuk ke pasar modal. Oh oke. Nah kalau untuk masuk itu sebenarnya ya kata Mbak Sheryl juga ya, itu harus kapanpun, karena kalau masuk kan kita nggak semua uang kita langsung masuk. Dan kita juga harus tetap pilih saham yang bagus ya. Jadi kalau misalnya masuk
mau buat long term, masuknya bertahap. Atau kalaupun mau masuk sekarang, saham apa yang menarik untuk dikoleksi? Oke. Coba kita lihat. Kalau misalnya sekarang sih gitu bisa ya udah mulai seperti perbankan yang big banks itu kan, apalagi kemarin bagus ya ininya beritanya suku bunga turun gitu. Berharap semester 2 nanti tuh ada penurunan suku bunga lagi, jadi bener-bener tuh bisa rally gitu ya perbankan di tahun ini. Terus bisa juga properti karena efeknya sama, kalau suku bunga turun pasti dampaknya kelas menengah ke atas bisa mulai mencicil lagi gitu ya. Sama energi karena kan Pak Prabowo tuh akan fokus ke energi terbarukan ya. Oh iya betul. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut bisa tersengat, plus apalagi kalau Trump mengumumkan darurat minyak, itu udah pasti minyak bisa bakal naik karena kan semakin langka harganya semakin naik. Bisa mulai Iya, dicicil tuh. Bisa mulai saham-saham dilirik energi. ya. Contohnya ada Akra, Elsa kalau yang bagusnya. Nah itu boleh. Let it go, let it Iya go. juga ya. Akra, Elsa. Nyebut Elsa soalnya tadi. Kalau besok gimana Mbak? Kira-kira apakah IHSG akan kembali berotot atau justru akan mulai melandai? Coba kita lihat ya. Kalau dari chart sih ya, dari technical dia itu belum bisa melampaui tertingginya dia ya di 7.200-an ya. Belum bisa tuh selama beberapa hari kemarin. Jadi Artinya? mungkin akan sideways atau melemah terbatas, dan karena juga ada aksi profit taking karena naiknya udah lumayan nih. Masa udah naiknya beberapa hari belum turun-turun. Berapa sih total kenaikan saat ini? Dari Mungkin yang seminggu naik terakhir. atau Dari yang kapan? dari awal pekan mungkin, atau dari awal naik Dari naik awal pertama. naik ya kan dia hijau dari 15 Januari ya. Nah itu sampai Udah sekarang. seminggu dong nih. Iya udah seminggu ya. 15 ke 5 hari 21, ya? 6 hari dikurang hari Sabtu Minggu. Nah sebentar. Mana dia hilang lagi. Tunggu. Udah tegang deh kalau dikasih gitu. Ini dilama-lamain soalnya suruh nyanyi ya closingannya. Iya, Jadi iya. lama. Jangan. Cari terus. Sudah hampir 4%. Oh, that's quite high. Iya. 4% ya. Dan yang udah pasti yang membuat IHSG naik ya saham-saham akhir-akhir ini tuh perbankan, tuh sama-sama saham-saham konglomerasi ya, dan energi. Gitu, energi ada Reja, ada WiFi itu naik karena habis di beritanya diakuisisi sama nggak diakuisisi sih, Hasim membeli Iya. 45% saham WiFi. Iya. Itu kayaknya Gitu. Mas Andri juga ikutan beli kemarin. Karena beritanya aksi korporasi soalnya. Iya betul. Terus saham-saham korporasi kayak Brand, terus ada masih Pani, masih kesedot di situ semua untuk volume terbesarnya gitu yang mengangkat si IHSG ini. Pantesan orang masih Gitu. pada banyakkan belanja ya. Ada beberapa aksi korporasi yang membuat orang akhirnya membeli saham tersebut gitu. Tapi jangan sampai IHSG hanya ditopang oleh konglomerasi, itu sebenarnya anomali. Harusnya kan sektor-sektor perbankan atau retail gitu ya. Di momen itulah Pak Prabowo bilang saham itu judi. Jadi. Jadi hati-hati ya guys, mungkin ini para investor gede yang sedang berselancar itu masih pada menggujur uangnya, tapi ya buat yang mengais-ngais rezeki di pasar modal ini berhati-hatilah dalam berselancar selalu. Tapi tadi yang rekomendasi yang disampaikan juga itu disclaimer, disclaimer itu hanya rekomendasi dari kita, tidak menganjurkan untuk beli gitu. Jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya. harus Mungkin bisa lebih dianalisa wise kembali lagi ya, Betul. betul.